Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi. Pagi Pak. Ya, Pagi Pak. puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia wajib. Nah, minggu lalu di pertemuan kedua itu kita sudah membahas tentang laporan hasil teks observasi, di mana laporan hasil teks observasi itu kita harus mencari gagasan pokok. Ya, saya review saja ya. Di pertemuan yang lalu gagasan pokok itu letaknya ada 3, yaitu ada di awal paragraf yang biasa disebut dengan deduktif, di akhir paragraf induktif. Kalau dia ada di awal, ada juga di akhir, itu namanya campuran. Sekarang kita masih di laporan hasil teks observasi, ya, di mana laporan hasil teks observasi ini kita harus revisi. Nah, kita ke buku dulu. Saya bukakan dulu bukunya. Sudah pinjam buku belum? Sudah. Sudah ya, di perpustakaan. Ya, banyak buku tuh di perpustakaan, silahkan dipinjam. Kalaupun misalnya kalian tidak punya buku manualnya, bisa download. Saya sudah siapkan di Classroom, ada juga di grup WA. Kalau hilang bisa japri saya, Pak, minta tolong dikirimkan ulang bukunya yang bentuk digital itu. Oke, saya buka dulu buku. Ya. Oke, buku. Nih. Nah, yang tempo hari minggu pertemuan kedua kita menginterpretasi, ya. Kita mengidentifikasi laporan hasil observasi, kemudian membuat caranya mengidentifikasi itu ya dengan cara mencari gagasan pokok. Ya. Kemudian setelah dicari gagasan pokoknya kita menyusun ringkasan. Ya. Bagaimana cara menyusun ringkasan? Ya, ambil gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan? Gabungkan semua gagasan pokok yang sudah ditemukan bisa menggunakan kata penghubung. Ini pertemuan yang lalu yang kita bahas ini sudah. Ya, pertemuan kedua ini. Nah, sekarang kita ke bagian B. Ya, kita ke bagian B. Cari dulu bagian B. Ini menyimpulkan sudah. Nah, ini merevisi. Tolong diperhatikan baik-baik. Merevisi isi laporan hasil observasi. Sebelum merevisi laporan hasil observasi, kalian harus tahu dulu struktur laporan hasil observasi. Yang manakah yang dimaksud struktur laporan hasil observasi? Ya, ini. Jadi laporan observasi itu terdiri atas 3 strukturnya. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian deskripsi. Deskripsi ada 2, ada bagian dan ada deskripsi manfaat. Oke. Jadi saya stop dulu ini, saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan deskripsi yang dia maksud. Buka dulu filenya. Perhatikan. Dalam sebuah wacana laporan hasil teks observasi itu dibagi 3 bagian atau 3 struktur. Ya. Pernyataan umum. Yang pertama itu pernyataan umum. Ya, contoh. Saya kasih contohnya dulu pernyataan umum.
sebelum saya kasih contoh, saya kasih ciri-cirinya. Berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contohnya, karena laporan hasil teks observasi itu biasanya kita melakukan kunjungan, ya, kunjungan ke suatu tempat dalam bentuk study tour. Karena kita berada di masa ini tidak boleh mengunjungi, maka jadilah pembelajaran kita seperti ini. Nah, misalnya kalian berkunjung ke study tour ke Alekuang, misalnya di situ ada objek yang bagus, kita buatkan laporan, yaitu Masjid Tertua yang di dekatnya Cipta itu. Nah, bagaimana contoh pernyataan umumnya? Ya, seperti ini. Ya. Masjid Tertua yang berada di Kabupaten Sidrap adalah peninggalan agama Islam pada tahun 1700 Masehi. Itu contoh pernyataan umum atau pengantar. Biasanya pengantar dalam suatu laporan hasil observasi itu diletakkan di paragraf pertama. Bisa juga di paragraf lain, tapi umumnya di paragraf pertama dengan menggunakan kata konjungsi seperti ini: ialah, adalah, merupakan. Ini ciri-cirinya pernyataan umum. Ya. Misalnya, ada yang pernah ke Puncak Bila Sidrap, ya, membuat laporannya, study tournya di Puncak Bila, kemudian dibuatkan laporan. Buat dulu pernyataan umumnya. Puncak Bila adalah tempat istirahat yang nyaman atau tempat piknik Wisata yang bagus untuk dikunjungi. Itu contoh pernyataan umum. Ya. Kalau misalnya lagi kamu ke SMA 2, sudah pernah ke sekolah belum? sudah. Ya, apa pernyataan umumnya? SMA 2 adalah sekolah yang berada di Kabupaten Sidrap ya, letaknya di Jalan Walter Mongisidi. Itu contoh pernyataan umum kalau SMA 2 Sidrap. Nah, sekarang kita ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu penjelasan detail mengenai objek atau bagiannya. Misalnya, tadi kita berkunjung ke Puncak Bila. Apa bagian-bagiannya? Ya, kalian laporkan. Di tempat rekreasi Puncak Bila Sidrap terdiri atas 10 permainan yang bisa kita kunjungi atau mainkan. Ada kolam renang, ada flying fox, ada apa lagi? Motor. Nah, itu contoh deskripsi bagian. Kalau misalnya tadi di Alekuang, Masjid Tertua, mau dibuatkan deskripsi bagiannya. Masjid Tertua yang terletak di Alekuang, Kabupaten Sidrap, itu terdiri atas bangunan-bangunan yang meliputi tiang terbuat dari ini. Menara. Ya, betul. Menara terbuat dari ini. Lantai terbuat dari marmer mungkin. Tempat berwudu berjumlah. Nah, itu deskripsi bagian.
Ada yang bisa buatkan deskripsi bagian SMA 2? Gimana, Pak? Deskripsi bagiannya SMA 2. Misalnya kalian berkunjung ke SMA 2. Ya. SMA 2 Sidrap terdiri dari 30 kelas. 10 kelas 10, 10 kelas beberapa 11, ruangan. 10 kelas 12. Satu ruang perpustakaan, satu lab komputer, ya, 4 ruang organisasi, 1 lapangan basket, 2 lapangan tenis. Nah, itu yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Nah, seandainya ini kita tidak belajar daring, kita belajar di sekolah, ini harusnya kita study tour, ya. Kita mengunjungi tempat, minimal dalam kota Sidrap. Nah, baru kita buat laporan hasil observasinya. Mau berkunjung ke rumah sakit Nenek Malomo yang paling dekat, boleh. Mau berkunjung ke Stadion Ganggawa, boleh. Buatkan laporannya. Mau ke Pangker, boleh. Bikin pernyataan umumnya dulu. Kemudian bikin deskripsi bagiannya. Nah, sekarang kita pindah ke deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat itu paling gampang ditemukan dalam wacana. Ya. Jadi, deskripsi manfaat itu menunjukkan fungsi atau manfaat atau gunanya. Misalnya tadi kita ke puncak, deskripsi manfaatnya apa? Kolam renang untuk refreshing. Ya minimal manfaat utama adalah untuk refreshing. Ya itu, ya. Manfaat pertamanya untuk refreshing, bersantai dengan siapa? Keluarga. Ya, dengan keluarga atau teman spesial. Orang yang pacarnya, Pak. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan deskripsi manfaat. Nah, kalau misalnya tadi masjid tertua di Alakwang, apa deskripsi manfaatnya? Itu beribadah. Ya, betul sekali. Beribadah. Untuk beribadah bagi umat Islam. Kalau ke SMA 2, deskripsi manfaatnya? Ya, untuk menimba ilmu. Saya kira ini sudah terjawab semua. Kita langsung ke soal yang ada di buku. Ya. Wah, ternyata sudah banyak yang hadir. Sudah 20 orang, ya. Oke, kita ke soal dulu yang ada di buku. Kita lihat. Jadi sampai saat ini belum ada tugas, ya? Iya, Pak. Ya, banyak japri saya, Pak. Mana tugasnya? Tidak ikut belajar. Nah, contoh. Ada apa judul wacananya? Ada apa di The Topeng Museum Angkut? Kita lihat dulu pernyataan umumnya. Pernyataan umum tadi ciri-cirinya ada kata konjungsi. Ialah merupakan, yakni, yaitu. Jadi secara otomatis bisa kita simpulkan inilah pernyataan umum. Kemudian, adakah di sini deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Kita lihat. Oh, ini ada deskripsi bagian, ada. Ini. Iya, Pak. Menunjukkan tempat. Ya, berada di tempat yang sama. Adakah deskripsi manfaat di sini? Ada. Tempat wisata. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Adakah pernyataan umum? Nah,
Nah, ada ini. Adakah deskripsi bagian dibagi-bagi? Oh, ada. Dikelompokkan menjadi 4. Nih, sampai Jadi ini. Adakah deskripsi manfaat? Tidak ada. ada. Jadi deskripsi manfaat itu juga sebenarnya gampang sekali ditemukan. Kapan ada berfungsi untuk digunakan, dimanfaatkan. Pernyataan umum, jelas kamu sudah bisa menemukannya, toh? Iya, Pak. Nah, ini. Kemudian deskripsi bagian. Ada sekali seperti guci tua, kursi antik. Ini. Ini lagi, barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis. Ini juga. Adakah deskripsi manfaat? Nah, ada. Ini. Digunakan untuk Bangsawan dinasti Yuan. Untuk yang paham sudah itu? meninggal. Pernyataan umum sudah paham. Deskripsi bagian sudah paham. Deskripsi manfaat juga sudah paham. Oke. Nanti ada juga video saya share ya di Classroom dengan di grup WA. Tolong disimpan dengan Iya, Pak. baik. Bisa. Nah, yang saya mau jelaskan sekarang adalah absensi. Absensi pertemuan yang lalu beda dengan sekarang. Saya jelaskan dulu ya nanti. Silahkan dilihat baik-baik bagaimana cara mengisi absen untuk 10 MIPA 4. Oke, tolong diperhatikan. Ini ada link nanti saya kasih. Ini. Jadi absensi khusus 10 MIPA 4 ini jangan sampai, kalau bukan kelasmu yang tampil di sini, jangan coba diisi. Kalau bukan kelasmu, jadi silakan pilih nama Anda. Berarti kamu tidak mengerti nama, tapi pilih namamu. Ya. Ada semua itu nama tak di sini? Nah, misalnya di virus, di Kelamin. Oke, tinggal pilih-pilih. Kemudian ini pertemuan keberapa? Ketiga. Ya. Yang selalu hadir, ya betul, ketiga. Tinggal pilih. Hari belajar? Jumat. Ya, Jumat. Jangan sampai salah pilih. Ini ada. Kemudian tanggal hari ini? Lahir. Tanggal berapa? 7. Nah, jadi cara isinya ini bulannya dulu, baru tanggalnya, baru tahun. Contoh, tanggal 7 bulan 8 2020. Nah, topik atau materi yang diajarkan bisa dilihat di Classroom atau undangan Zoom. Ada tadi di situ, Pak? Ada di undangan, yaitu merevisi Merevisi isi teks laporan hasil observasi dalam wacana. Oke, kemudian yang terakhir, melampirkan file screenshot pada saat Anda belajar. Nanti saya kasih waktu SC atau percakapan WhatsApp bagi yang hadirnya di WhatsApp. Kemudian tambahkan file, cari file screenshotmu, kirim. Selesai. Tapi belum bisa sekarang ya, karena saya masih belum aktifkan. Jangan dulu. Belum bisa aktif. Oke. Nah, ada mungkin yang mau ditanyakan? Di mana dikirim nanti, Pak?
Saya ulangi lah. Pada saat absen tadi ada tuh bagian terakhir sekali bilang tambahkan file, klik tambahkan file, cari filenya yang kamu SC. Paham? Yep. Ya. Paham, Pak. Jangan lagi di classroom ya. Kalaupun nanti ada yang di classroom, saya langsung umumkan, tolong si ini, misalnya Siti Amalia, absen kembali di link yang sudah saya kasih, jangan di classroom. Iya, Pak. Pak, bagaimana yang tidak hadir ya? Tidak hadir. Apa? Nah, seperti temanmu hari ini ada yang izin. Ya, ada kegiatan keagamaan. Tadi sudah japri saya, wali kelas juga sudah memberitahu. Ya. Tapi Pak, bisa kalau misalnya bagus jaringan di tempatku nanti, oh tidak usah dipaksakan. Kan ada rekamannya. Bisa kalian lihat kembali di YouTube. Itulah gunanya setiap pembelajaran saya rekam. Bagian tidak hadir, tidak usah berkecil hati, tidak ikut materinya, tidak ketinggalan. Kan rekamannya nanti kamu kalau ada kuota bisa lihat kembali. Ya. Semua ada, saya simpan. Silahkan lihat di channel saya. Tidak usah subscribe. Ya. Ya, tapi kalau mau dapat infonya terus, ya boleh subscribe. Tapi saya tidak. Tapi selalu saya kasih linknya di kelas. Nah, ada lagi yang bertanya? Tadi ya, pertanyaannya bagus. Di mana dikirim fotonya? Ada lagi? Pak, tidak ada, gak bisa dicatat, Pak. Ada. Ada perlu saya catat, Pak. Apa? Tidak ada saya. Yang paling penting itu adalah video yang saya kirimkan. Ya? Masih disimpan semua videonya toh? Masih disimpan. Nah, oke, ada lagi nanti video dan materi yang saya kirimkan. Mau dicatat, terserah, yang penting kamu rapikan baik-baik. Atau yang paling bagus, setiap ada linknya yang saya kasih, disimpan semua linknya. Mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, supaya karena ada semua di situ. Ya. Jadi pada saat nanti kamu bingung, wah mana dulu ini yang diajarkan, pertemuan keberapa, ada linknya saya simpan. Tinggal klik itu, maka saya kembali ke depan, mengajar kembali di depanmu. Meskipun pun tidak secara langsung. Jadi setiap link yang saya kasih ya bisa disimpan baik-baik. Sudah berapa kali ke sekolah? 2 kali, Pak. Oke. Siapa nama wali kelasnya? Kali. Siapa wali kelasnya? Kak Muhammad Idrus. Oke. Pak Idrus. Muhammad Idrus. Ya, oke. Yang penting dulu sudah kenal wali kelasnya. Dan kalaupun kalian ikut eskul itu dibatasi 15 orang kali 1 minggu. Karena banyak eskul ya silahkan masuk sesuai yang diminati. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, setelah ini konsen di video yang saya kirim di WA. Nah, itu juga nanti lebih bagus menjelaskannya daripada saya. Oke. Ada yang mau bertanya? Laki-laki dulu. Virus mungkin. Nah, sekarang saya kasih waktu 2 menit untuk SC. Mulai dari sekarang, silakan buka semua videonya. SC, wajahnya masing-masing. Silahkan. Nyalakan videonya semua, kemudian SC. Bapak. Ini ada kita, Pak. Ya, saya belum ada tugas. Kasihan kamu. Membungkus apa? Sudah SC? Pak. Nah. Sudah SC semua? Sudah, Pak. Tunggu. Ya. Oke, tadi MIPA 3 yang hadir 24. Kalian lagi yang terbanyak 28. Oke, sudah? Masya Allah. Sudah ya? Ya, kita lanjut di Sudah. WA. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga saya akhiri dulu. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.